Mila. Hei kamu, pijitin aku sekarang. Tita wanita gemuk yang dipanggil Miss Dora itu kepadaku. Wanita gemuk itu duduk paling depan samping kananku dengan beberapa tahanan lainnya. Seperti yang lain anak buahnya. Kaki dan tangannya dipijit, seperti dia seorang ratu di sini. Aku diam dan tidak mempedulikan perintahnya. Enak saja, aku bukan pembantu yang seenak perutnya memerintahku. Lagian aku juga tidak sanggup dekat-dekat dengannya, karena bau badannya sangat menyengat hidungku. Aku bisa muntah lama-lama di dekatnya. Hei, kamu anak baru, cepat pijitin aku. Suaranya semakin lantang karena aku tidak mempedulikannya. Aku tetap diam dan memalingkan wajah duduk di sudut penjara ini. Dia bangkit dari duduknya dan melangkah mendekatiku. Aku merasa tidak enak karena takut dia akan berbuat kasar lagi padaku. Aku juga tidak mau menuruti perintahnya, seakan aku adalah budaknya. Apa yang harus aku lakukan? Dia sudah berdiri di depanku. Apa kamu tidak dengar perintahku? Matanya membulat besar, menatapku. Aku tidak mau. Aku bukan pembantumu. Aku membantahnya, meskipun aku merasa sedikit takut. Dia membungkukkan badan dan menarik kerah bajuku. Kamu mau aku hajar seperti kemarin? Ancamnya yang membuat nyaliku menciut. Hajar saja dia, bos. Kami ingin melihat sampai mana dia suka membantahmu, kata seorang tahanan kepada Miss Dora, menatapku dengan senyum jahat. Ha. Aku suka bermain-main dengan anak baru ini. Dia tertawa jahat menatapku. Aku tidak hilang akal. Saat dia menarik kerah bajuku, aku menggigit tangannya dengan kuat hingga dia menjerit kesakitan. Aduh. Dia mendorong kepalaku sangat kuat hingga gigitanku terlepas. Dasar wanita. Dia menyumpahiku dengan memegang tangannya yang kugigit tadi. Aku berdiri menatapnya. Sepertinya aku harus melawan wanita gendut ini supaya aku bisa menguasai sel ini. Aku sudah bilang, aku bukan pembantumu, gendut, ucapku tanpa rasa takut karena melihatnya kesakitan. Dia marah dan mencoba menamparku. Aku yang bisa membaca geraknya mencoba menghindar dan aku berhasil. Dia tidak menyerah. Secepatnya dia mencoba menggapai rambutku. Aku menghindar dan meninju perut gendutnya. Berulang kali dia tidak mau kalah. Ditariknya bajuku dan melemparku ke dinding hingga badanku terasa sakit. Dia belum tumbang. Dia melangkah mendekatiku dan aku sudah tidak berdaya lagi melawannya. Hei, apa yang kamu lakukan padanya? Syukurlah penjaga penjara datang dan menghentikan apa yang akan dilakukannya padaku. Oh, tidak ada. Aku hanya ingin membantunya berdiri karena tadi dia terjatuh. Jawab wanita gemuk itu berdusta. Awas, kalau kalian membuat keributan, kata penjaga penjara lagi. Kamu Mila kan? Tanya penjaga penjara, menunjukku. Iya, jawabku gugup. Ayo keluar, ada yang mengunjungimu, ucapnya sambil membuka pintu sel. Dan aku bangkit secepatnya, mengikuti penjaga penjara, menemui siapa yang mengunjungiku. Meskipun badanku terasa sakit. Mudah-mudahan itu Mas Bayu atau Tante Dona. Aku merasa lega karena penjaga penjara datang tepat waktu. Sedikit lagi, aku hampir saja dihajar wanita gemuk itu. Ternyata tenaganya sangat kuat dan aku tidak mampu melawannya. Apakah aku harus hidup di bawah tekanan dan menuruti semua perintahnya? Kenapa nasibku sesial ini? Aku mau keluar. Bagaimana kabarmu Mila? Tante Dona, dia datang menemuiku.
Tolong aku, Tante. Tolong aku. Aku mau keluar dari sini. Aku tidak sanggup hidup di penjara. Aku tidak sanggup, Tante. Aku menangis, memohon kepada Tante Donna. Prof. Donna, tolong aku, Tante. Aku sudah tidak sanggup hidup di penjara ini. Tolong aku. Mila menangis, meminta tolong kepadaku. Mila seperti tertekan dan sangat memprihatinkan. Selama ini, aku tidak pernah menyangka dia akan seperti ini. Mila yang berani, tidak tampak lagi sekarang. Yang terlihat seorang wanita lemah dan hampir frustasi dengan apa yang dialaminya. Tenangkan dirimu, ceritakan padaku apa yang kamu lakukan sehingga kamu di penjara, kataku, menatapnya prihatin. Aku, semua ini salah Lani. Wanita itu merebut suami, Caca, dan juga rumahku. Aku sangat membencinya. Aku ingin dia mati, jawab Mila dengan nada sangat kesal. Mila sangat emosi menceritakan tentang wanita bernama Lani yang menjadi orang ketiga di rumah tangganya. Sangat terlihat kebencian di mata Mila saat nama Lani disebut. Mila juga menceritakan kesedihan hatinya berpisah dengan Caca. Dia seperti hilang arah. Kenapa Ibu Bayu yang kamu racuni? Tanyaku. Karena dia sangat membenci Lani. Karena dia mencoba melindungi Lani. Aku kesal dengan wanita tua itu. Dari dulu dia tidak pernah menghargaiku. Setelah lumpuh pun dia masih melawanku. Makanya aku racuni biar dia mati sekalian mengikuti Luna, menantu kesayangannya. Tapi kenapa kamu sangat bodoh? Aku kesal dengan cara cerobohnya. Aku tidak tahu kalau wanita itu melihatku dan mengikutiku. Aku sudah melakukan semua yang dulu kamu ajarkan. Kebetulan saja aku sedang sial, Tante. Sial? Kamu bodoh, bukan sial. Tante kalau kesini untuk menceramai atau mengolokku, sebaiknya Tante pergi. Aku butuh orang yang bisa mengeluarkanku dari sini, bukan mengolok keterpurukanku. Aku diam menahan amarah saat Mila berkata, aku maklum, mungkin karena dia stres, hidup di penjara yang tidak pernah terbayangkan olehnya. Kalau aku tahu begini nasib Mila, kenapa tidak dari dulu saja aku racun mati Ibu Bayu? Aku memberikannya kesempatan hidup dengan lumpuh agar bisa menyaksikan kemenangan Mila. Karena selama ini dia meremehkan Mila. Apa yang harus aku lakukan agar Mila keluar dari sini? Kejahatannya sudah sangat fatal, menghilangkan nyawa seseorang. Apakah akan ada pengacara yang mau membelanya? Sudahlah, jangan menangis. Aku akan mencoba mencari pengacara untuk mengeluarkanmu dari sini. Tapi aku tidak janji, karena kesalahanmu sudah sangat fatal dan bukti sudah memberatkanmu. Sebenarnya aku tidak yakin kalau ada pengacara yang bisa mengeluarkan Mila. Aku hanya mencoba membuat hatinya tenang dengan kata-kataku. Terima kasih, Tante. Terima kasih. Wajah Mila terlihat senang. Aku meninggalkan penjara setelah mengobrol dengan Mila. Dari ceritanya, tujuan pertama dia ingin memberikan racun adalah untuk Lani, wanita selingkuhan Bayu. Sepertinya Lani wanita cerdik. Bahkan Mila berusaha berulang kali melawannya dan selalu gagal. Mila, dari dulu kamu selalu ceroboh. Aku melaju mobilku pulang. Aku akan minta tolong Rio mencarikan pengacara untuk Mila. Aku ingin Mila bebas atau hukumannya diperingan. Bagaimanapun juga, aku masih peduli dengan Mila. Sampai di depan rumah, aku memarkir mobilku di halaman seperti biasa. Namun, yang membuatku terpana, ada mobil yang asing di mataku. Sepertinya ada tamu.
Kulangkahkan kaki masuk ke rumah. Saat di ruang tamu, kulihat Maria duduk sambil mengobrol dengan Rio. Tidak kulihat Lani bersama mereka. "Mi, ada Tante Maria," ucap Rio saat aku sudah masuk. Maria tersenyum menyapa aku. Aku langsung duduk di kursi di depannya sambil membalas senyumannya. "Sudah lama, Bu Maria?" tanyaku basa-basi. "Tidak begitu lama. Lagian ada Rio yang menemaniku mengobrol," jawab Maria dengan tenang. "Mi, aku izin mau menjemput Lani dulu. Tadi mobilnya mogok," kata Rio dan langsung bangkit berdiri. "Di mana?" tanyaku. "Di persimpangan jalan utama menuju salon kami," jawab Bu Maria duluan. "Baiklah, hati-hati. Lagian sudah ada Mimi di sini," ucapku. Setelah Rio minta izin kepadaku dan Bu Maria, dia melaju mobilnya meninggalkan rumah. Sekarang aku duduk di ruang tamu dengan Bu Maria dan saling berhadapan. "Maaf, aku mengganggu Bu Dona," ucap Bu Maria. "Aku senang Bu Maria datang berkunjung." "Ada apa ya, Bu?" tanyaku. Dan mungkin dia ingin membicarakan masalah pernikahan Lani dan Rio. "Aku kesini mau menanyakan sesuatu. Lani adalah keponakan dan keluargaku satu-satunya. Aku harus tahu tentang asal-usul calon suaminya." Rasanya darahku ingin mendidih mendengar perkataan Bu Maria. Bagaimana mungkin dia meragukan asal-usul anakku, seperti tidak menghargaiku dan statusku sekarang bukan orang miskin. Putraku seorang pengusaha. Kalau bukan karena cinta Rio yang besar kepada Lani, sudah aku carikan wanita lain. Aku sangat kesal mendengar perkataannya. "Maaf, Bu Dona, aku tahu Anda tersinggung dengan perkataanku. Lani pernah bercerita kalau suami Anda sekarang bukan ayah kandung Rio," sambung Bu Maria. Aku menghela nafas, berusaha menahan emosi menanggapi Bu Maria. "Rio anakku dari suami keduaku," ucapku, berusaha menjelaskan. "Berarti Anda sudah yang ketiga kali menikah sekarang ini?" tanya Bu Maria, yang semakin membuatku merasa tidak enak dengan cara bertanyanya. "Iya," jawabku singkat. "Boleh aku tahu kenapa Anda bisa kawin cerai dulunya?" Suara Bu Maria pelan tapi sangat menusuk. Aku langsung berdiri mendengar perkataan Bu Maria. "Bu Maria, kalau Anda kesini hanya ingin memojokkan aku, sebaiknya lain kali saja Anda kesini." Sangat sulit mengontrol kesabaranku mendengar pertanyaan Bu Maria yang seolah-olah aku bukan wanita baik-baik yang melahirkan Rio. Bu Maria juga langsung bangkit dari duduknya dan berdiri menatapku. "Bu Dona, kenapa Anda marah? Aku hanya bertanya karena aku mencemaskan Lani. Wajar aku memilih asal-usul keluarga calon suaminya. Aku rasa Anda mengerti kalau Lani yang akan mewarisi semua kekayaanku yang tidak habis 7 turunan." Suara itu tetap tenang meskipun aku sudah emosi. Aku diam, berusaha menenangkan diri. "Dona, kamu sudah pulang?" Tiba-tiba suamiku muncul dari dalam dengan kursi rodanya menyapaku. "Kamu lihat kan, Mas? Aku sudah di sini," jawabku dengan nada kesal. "Oh, ada tantenya Lani," sapa suamiku kepada Bu Maria. "Halo Pak, bagaimana kabar Anda hari ini?" tanya Bu Maria basa-basi. "Baik Bu Maria." "Mana Lani, Bu?" tanya suamiku lagi. "Sedang perjalanan ke sini, dijemput Rio," jawab Bu Maria sangat tenang. "Bu Dona, kalau Anda tidak suka dengan kehadiranku ke sini, tidak masalah. Permisi." Maria melangkah ke pintu, ingin meninggalkan rumahku. Suamiku terpana mendengar perkataan Bu Maria, seakan dia membaca raut kekesalanku menatap Tante Lani ini.
Saat Bu Maria sampai di teras depan, dia berpapasan dengan Lani dan Rio yang baru datang dan ingin memasuki rumahku. "Tante sudah mau pulang?" tanya Rio kepada Bu Maria. "Sepertinya ibumu tidak menyukai kehadiranku di sini, Rio," jawab Bu Maria sambil melirikku sesaat. "Ada apa, Tante?" tanya Lani kepada tantenya. "Ayo kita pulang." Bu Maria menarik tangan Lani. Lani hanya bisa menuruti saat tantenya menarik tangannya ke mobil dan ingin meninggalkan rumahku. "Tante, Tante!" Rio mengejar Bu Maria dan Lani yang sudah berdiri di dekat mobilnya. "Rio, kami permisi dulu. Sepertinya ibumu tidak menyukai kehadiranku," jawab Bu Maria sambil membuka pintu mobil. "Tapi ada apa, Tante?" tanya Rio. "Lani, ayo masuk. Sepertinya kita tidak usah ke sini lagi," ucap Bu Maria. Lani hanya diam. Dia seperti tak kuasa menolak perintah tantenya. Dia masuk ke mobil tanpa sepatah kata pun kepada putraku. "Tunggu, Tante. Sebaiknya kita bicarakan dulu." "Tante, Lani," panggil Rio dengan raut wajah sangat berharap. Namun Bu Maria dan Lani tidak memperdulikannya. Mobil terus dilaju, meninggalkan pekarangan rumahku. Rio terpana. Dia menatap mobil Bu Maria, semakin hilang dari pandangan. Inilah kelemahanku. Aku tidak sanggup melihat Rio kecewa dan patah hati. Apakah aku harus mengalah dan merendahkan harga diriku demi hati putraku agar tidak terluka? Aku Donna, wanita yang tidak akan pernah tunduk dan kalah dengan siapapun, apalagi dengan orang yang mencoba menghina dan merendahkanku. Rio, kenapa kamu begitu berharap dengan Lani? Aku bisa mencarikanmu wanita yang lebih cantik dan lebih kaya darinya. Ku lempar cangkir bekas minum Tante Lani ke lantai, meluapkan amarahku.